mudah mendapatkan paham tahun sendiri. Jadi tidak hanya indexing, tapi memang di sini ada politik tertentu yang memang bekerja. Dan berikutnya juga ada beberapa lah ya. Beberapa representatif saja. Berikutnya ini university saya ya yang mungkin sekarang nomor 1 Jepang. Jadi kalau dari ranking global kan turun terus nih. Jadi Jepang itu repot, maksudnya nggak begitu sulit dengan publikasi. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau kita turun tidak. Jadi masalahnya memang secara relatif unit yang lain itu memang naik. Kalau China sama Singapura, Hong Kong juga, Korea juga ada masalah ini. Jadi sedangkan di Jepang itu mereka kita tidak peduli dengan ranking, dengan indexing. Berarti kita melakukan riset benar, publikasi benar, kerjasama dengan institusi kuat dan that's all. Jadi yang tertentu. Jadi itu mungkin istiqomahnya orang Jepang mungkin di situ ya. Jadi hampir sama dengan orang Jerman atau Swiss dengan indexing. Yang penting mereka maju bersama. Nah, satu hal yang sebenarnya agak bisa saya share di sini dari beberapa kampus yang saya university ada satu hal yang mungkin bisa saya share, maksudnya kampus mampu mengalami culture dan Harvard ini lumayan berbeda. Jadi culture dalam hal ini itu memang bagaimana menumbuhkan researchers yang benar. Jepang nggak suka dengan harvesting. Kalau harvesting itu maksudnya hanya ya kan meng-hire orang yang sudah jadi. Itu misalkan ya itu bukan sesuatu yang salah ya enggak. Maksudnya approach yang sering dipakai oleh kampus-kampus misalkan Hong Kong, Singapura, Middle East sekarang ini kampus seperti itu. Tapi kalau Jepang memang lebih suka untuk nurture seseorang. Jadi misalkan dia hire umur 25 nanti mungkin akan dapat nomornya mungkin 20 tahun, 30 tahun. Jadi kampus kita juga sudah lumayan ada 16 Nobel laureate. Jadi mungkin bukan sesuatu yang kecil, tapi itu mungkin dari situ yang bisa kita pahami adalah nurture researchers untuk dapat sesuatu yang besar itu tidak hanya dalam 40 tahun bahkan tidak. Jadi memang mungkin akan dapat Nobel ya kita setelah pensiun 5 jadi meskipun risetnya mungkin seperti ini yang memang sering ditekankan ke kita sebagai researchers person. Ini saya tidak akan mencoba menjelaskan setelah keinginan setelah membuat jadi kita. Nah, riset saya kita pernah sebenarnya mantapnya berbeda-beda juga dalam di sini. Jadi bidangnya juga berbeda-beda. Jadi jadi sangat penting sekali. Saya kira untuk konsep sebuah roadmap dalam riset, apalagi research group. Dan ini sangat penting sekali. Jadi mahasiswa sekarang sekitar 18 orang researchers di sini, jadi sekitar 20 orang saya. Jadi kalau misalnya kita tidak punya research map dalam ini, research roadmap dalam ini sangat pastinya sangat keteteran. Jadi ada sangat baik sekali kita bisa men-set suatu target kita ya. Misalkan dalam hal ini tahun 2023 mau ngapain, tahun 2025 mau ngapain sekarang. Jadi kita sudah tahu cutting edge of knowledge di mana. Dan akan sangat baik sekali dari awal kita sudah tahu posisi kita di mana. Nah dari situlah kita mau ya misalkan kira-kira riset seperti ini, yang publikasi seperti ini, target sudah ini dapat. Jadi mungkin yang kita sudah punya sense. Jadi permasalahan yang sense.
Saya ngomong seperti itu karena menggambarkan tidak, tapi ketika seseorang punya sense, bisa ini kalau saya sih butuh sense, gitu ya, sense. Nah, sense itu kan sebenarnya sama di sana. Jadi dari awal kalau kira-kira sepertinya hasilnya seperti ini, nanti publisisinya itu anak-anak sudah tahu. Kira-kira S2, S3, gitu kan. Dan kira-kira kok artinya jurnal sini udah tahu. Nah, seperti ini dari awal mereka sudah tahu. Nah, ini sampai juga ini paradigma di publikasi paper ya. Karena itu ada sebuah gap sebenarnya saya khawatirkan ada antara editor dan juga dengan author. Jadi editor mungkin menginginkan sesuatu yang tertentu, ya. Tapi ada kemungkinan authors itu menginginkan sesuatu yang berbeda lagi. Itu memang ada sebuah gap, apalagi gap understanding. Kalau saya itu yang memang kadang jauh mana kita bisa memperkecil di sini. Akhirnya kita sebagai editor juga tidak itu susah begitu. Jadi termasuk misalkan ketika penulisan jurnalnya akan seperti apa, guideline-nya akan seperti apa, termasuk sekarang itu kadang untuk jurnal-jurnal yang baru mungkin kita akan sangat challenging sekali. Ya. Nah berikutnya nah ini termasuk nah kadang tricky juga ya. Termasuk macam-macam ini. Ada apa? Ada full original, ada letters, ada apa? Review papers, ada conference. Juga berikutnya ada yang lain juga, gitu ya. Ada articles, ada case studies, ada preprint, macam-macamnya. Tapi beberapa jurnal itu selalu menyeimbangkan. Karena bagaimanapun, ketika suatu jurnal ingin mendigging sintaksi, otomatis terutama adalah review papers ataupun data set. Kalau udah karena sekarang ketika kita berbicara dengan originality itu definisinya macam-macam. Jadi bisa originality dalam bentuk data. Belum tentu idenya original belum tentu. Tapi ketika dia bisa menyajikan data yang banyak dan komprehensif, itu juga jurnal akhirnya mau juga. Jadi itu data set sangat penting sekali. Terus berikutnya review articles itu sangat charming, sangat attracting sekali. Itu digging sintaksi. Jadi memang perlu menyeimbangkan antara dari papernya seperti ini, kira-kira data setnya apa, jadi ada satu dua papernya akan seperti apa. Nah ini tiga persen kita seimbangkan. Kalau kita hanya fokus di research articles, itu kadang akhirnya juga kadang repot juga. Menjaga IF itu juga penting. Jadi ini urusan dapur ya sebenarnya. Maksudnya mungkin kita berbicara individual, tapi akhirnya sama. Mau kita di Indonesia, mau kita di di Cina, di Eropa, pertama-tama memang ada hal kritik seperti ini yang selalu dibicarakan juga di kelompok editors gitu. Jadi bagaimana kita mempertahankan di sini. Jangan langsung menargetkan tingkatnya harus naik sekali, tidak juga. Jadi teknologi itu dulu dari 7 naik sedikit terus dan dijaga ketika di angka sekitar 10, 11. Jadi kenapa dia angka seperti itu? Karena memang yang lain juga nggak begitu juga teknologi ya. Kecuali untuk mereka memang sangat tinggi ya, misalnya karena memang mereka kelasnya juga sudah sangat tinggi. Nah ini yang perlu kita jaga dalam hal ini sebagai editors. Jadi kadang memang authors menginginkan publish tempat sesuatu yang tempat yang memang bonafit, yang tinggi. Kalau itu sampai Q ya, kalau tempat kita biasanya minimal IF. Jadi saya punya mahasiswa dari Cina, 2 orang. Mereka berdua ini tidak mau publish tempat dengan IF 210. No. Karena memang di Cina memang sangat kompetitif sekali. Jadi ya saya sebagai dosen bersyukur saja gitu. Jadi saya nggak perlu menekan, tapi mahasiswa sudah sadar seperti itu ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi ya itu masalah preferences, tapi bukan berarti jurnal dengan IF tinggi pun sulit juga enggak. Kadang ketika kita
kita submit di jurnal IF 7, 8, kita malah rejected, tapi malah di jurnal IF 11, 12, atau 15 malah kita accepted. Jadi kan namanya jurnal ya, yang menulis manusia, yang review juga manusia, yang edit itu juga manusia. Jadi semuanya juga manusia. Jadi di situ bias sesuatu yang mungkin nggak begitu jelas tetap ada. Jadi itu terjadi juga. Jadi apalagi kenalan gitu. Sama tadi misalkan misalnya sebelumnya menjelaskan tentang editornya sama juga. Karena kalau kita kenal baik dengan editornya, karena editor juga nggak enak juga untuk reject gitu. Itu sama saja. Di jurnal internasional sama saja. Jadi ada perasaan seperti itu ada. Jadi memang disitulah akhirnya kalau conference macam-macam kita terus ke ya ada editor kecil datang dulu kan karena berapa kan mereka sedikit atau kadang kita serve dulu sebagai reviewers, kita serve sebagai reviewers tidak pertama belajar tidak percaya kita cuma karena submission kita juga kadang berbeda. Ini nggak mungkin ditulis tidak sama dulu, tapi ada faktor X, faktor alpha itu ada. Jadi itu mau jenisnya apapun juga ada, namanya manusia. Okay. Nah, ini jelas lah ya, jelas maksudnya kondisi jurnal sekarang kan banyak sekali ya, banyak sekali studi maksudnya banyak sekali, tapi permasalahan adalah bagaimana kita strive berjuang agar jurnal kita hidup ya hilang atau minimal ya nggak mati nggak hidup enggak gitu ya. Ini yang perlu juga kita perhatikan juga dalam hal ini. Jadi memang visibility ada, credibility ada, dan juga akhirnya dia settle. Nah ini selection macam itu harus ada juga metrics kan sudah ada gitu ya. Terus expose itu nggak kalah dengan yang punya observators. Kalau observators itu wide loss, private, terus sekarang juga masuk loans gitu. Nah akhirnya observer mulai juga expose gitu ya. Jadi mulai fokus juga gitu. Jadi ini kan sebenarnya peran publishers juga gitu ya. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah semuanya pelanggannya atau tidak. Keuntungan associates itu sebenarnya jauh lebih besar daripada, bukan jauh lebih besar, lebih besar daripada keuntungan nabung. Itu sendiri kesulitan seperti itu sangat menguntungkan sekali, gitu ya. Nah, ya memang akhirnya peran dari associates semakin besar juga, gitu ya. Di Jerman sendiri mereka sudah sedang beberapa negara Eropa yang mereka sudah melakukan kontrak dengan saya sekarang Scopus ya. Kampus kita juga sudah kontrak lagi dengan Scopus. Jadi kalau saya akses Scopus saya pakai account saya sendiri karena sebagai editor, sebagai reviewer sekarang akhirnya kita dapat account. Jadi itu. Ya, tapi kalau dari kampus kita sudah account sekarang dengan Scopus. Tapi kalau untuk saya sebenarnya masih. Nah sedangkan untuk Group Spring Nature dan YD dan juga Oxford kita berubah dari yang sebelumnya substitution sekarang proper access. Jadi 3 tahun ke depan ini masih trial. Kita semua publikasi yang dibuat atau dikoresponding oleh orang-orang University itu free, di proper accessnya free di Spring Lectures, YD dan juga Oxford. Jadi memang perubahan sebenarnya. Memang ketika kita mendapatkan funding dari pemerintah otomatis akan ekspres ya. Jadi karena akhirnya diminta untuk visibility. Nah, oke ini kriteria macam-macam sampai kepada etik sudah oke saya kira ini prosesnya sudah semuanya sudah jelas. Saya kira semuanya sudah paham sekali dengan hal ini. Oke. Nah, main points dalam publikasi jelas ada yang lumayan beda antara editors dan juga dengan authors.
editors, kita sebagai editors ketika kita melihat sebuah jurnal atau sebuah draft yang masuk ke tempat kita, otomatis kita akan melihat dari objektifnya seperti apa, apakah dia logik atau tidak, dia rational atau tidak, ya, clear atau tidak, accurate atau tidak. Jadi memang namanya editor ini kan bagaimanapun maskot, maskot. Jadi siapa yang menjadi editorial board di sini atau terutama editor in chief itu otomatis akan menjadi maskot dari jurnal itu sendiri. Jadi itu memang sangat penting sekali. Ya. Jadi karena itu banyak sekali jurnal-jurnal yang lumayan baru atau tidak baru pun mereka mempertahankan nama-nama editorial board. Jadi mereka ambil saja. Ya. Jadi jika resources foundation itu juga sebenarnya mereka juga seperti itu. Mereka undang dari kampus-kampus yang baik-baik, yang bagus-bagus. Memang target Cina seperti mereka gak malu-malu juga. Mereka gak malu-malu juga. Ini kenapa saya masuk ini itu enggak. Memang sesuatu yang biasa juga. Jadi organisasi akhirnya ketika kita memang mau untuk mendevelop jurnal sendiri, kalau kita mau memang mengundang mungkin rekan-rekan kita, misalkan kolega kita, misalkan kita rekan-rekan luar memang punya nama. Nah, oke, ini di writing sama editorship juga sama dalam hal ini. Jurnal itu adalah flow-nya, itemnya seperti apa, gitu ya. Jadi bagaimana peran editor dalam hal ini untuk mengecek draft itu jangan sampai sekali. Tapi memang kerjaan editor itu lumayan berat. Karena itu kalau misalkan di publisher yang lumayan besar tadi itu kita bagi. Ada editor dari pihak publishers, ada editor dari pihak journals. Itu beda. Karena journals itu transferable. Journals itu transferable dari satu publisher ke publisher yang lain, itu tidak masalah. Jadi misalkan sekarang dari Elsevier, setelah itu Elsevier kita mau kota lagi, kemudian setelah itu ke mana? Ke Springer misalkan, atau lain, itu sudah biasa juga. Asal itu memang aslinya bukan dari publisher itu sendiri, misalnya dari Elsevier. Jadi kalau misalkan kita menginisiasi dari komunitas kita, misalkan dari apa, itu otomatis ketika kita masuk kontrak dengan Elsevier atau misalkan dengan Springer atau misalkan dengan yang lain, ya, otomatis nanti bisa saja kita pindah ke tempat lain kok, makanya itu tidak masalah. Yang penting namanya sama, ASSL-nya sama, ya, jadi itu nanti DOI-nya juga kira-kira sama, ya. Jadi akhirnya tidak masalah sih. Jadi di sini tugas editor sangat penting sekali, ngecek mana alur jurnalnya seperti apa, tulisannya seperti apa. Memang butuh kesabaran, itu jelas. Butuh kesabaran. Kadang nulis apa juga kadang kita nggak tahu. Itu permasalahan sekali. Jangan-jangan yang nulis juga nggak paham gitu. Jadi yang repot juga gitu. Ya apalagi kita sebagai editor kadang kita harus suruh ngecek. Padahal editor itu kalau misalkan oke lah kalau di Indonesia tadi masih dapat 350.000 rupiah kan ya. Masih dia semua dipotong tax ya. Kan saya nggak pernah dapat apa-apa gitu. Jadi editors, reviewers internasional itu selalu free saja. Free saja. Jadi itu memang ya, akhirnya dari tahun 2011-2012 akhirnya ada sedikit konflik ya, antara researchers dengan pihak Elsevier atau misalnya yang harus yang lain. Itu. Jadi benar-benar volunteer. Memang ada artian lain karena takutnya konflik of interest. Ketika kita dapat gaji, review dapat gaji atau sekarang apa, itu memang akhirnya konflik of interest. Itu kalau misalkan di Jepang memang kita jaga seperti itu. Jadi dalam hal ini lumayan dari dulu kalau 50.000 ya itu masih lumayan sekali. Bisa nol. Ya. Yang memang karena dapat privilege yang lain. Misalkan kadang dapat diskon atau misalkan dapat policy gratis atau misalkan yang lain, tapi itu bukan sesuatu yang signifikan ya. Jadi nggak begitu dari segi ekonomi performanya sangat rendah sekali gitu ya, performanya gitu ya. Nah berikutnya best practice, alhamdulillah saya telah diucapkan
articles, reviewers, supporters, jelas gitu ya. Nah tugas kita sebenarnya kan undang reviewers itu yang paling repot kan. Ya memang ini yang tadi support dari publishers atau misalkan support dari sistem ini yang akan berbeda. Jadi akan berbeda. Nah itu memang maksudnya gini, ketika kita mengadopsi sistem-sistem yang free itu kan akhirnya untuk menekan reviewers sekarang kita harus sendiri manual gitu ya. Kalau misalkan kita jadi editors di Elsevier atau misalkan di mana minimal di Stringer Nature kan editorial manager masuk circle, atau kalau grupnya scientific nature saya punya sendiri, MBA juga punya sendiri, karena juga sering punya sendiri. Tapi banyak kan sekarang untuk SES, untuk yang jurnal SES, mereka MSc, tapi sekarang mereka banyak kan pakai antara IM ataupun MC, ya, editorial manager atau masuk central. Nah, memang dua platform ini itu memang sangat memudahkan sekali, ya memang. Jadi ketika kita men-search reviewers itu memang bisa terconnect dengan baik itu dengan database. Nah ini yang memang sangat memudahkan sekali gitu ya. Jadi kalau editorial managers-nya Elsevier itu otomatis dia langsung terhubung dengan Scopus. Dan di Scopusnya bukan Scopus yang biasa, maksudnya dia akan tahu orang ini dulu pernah nge-review berapa, terus dia gak respon berapa, aku tahu gitu loh. Jadi, oh orang ini sekarang lagi nge-review 5 misalkan, jadi jangan diganggu lah gitu ya. Atau misalkan dia accept 10 paper tapi gak pernah kembaliin reviewnya, jadi dia gak pernah responsif. Nah, ini jadi dihilangkan. Jadi yang kita targetkan adalah yang banyak review sebelumnya, track recordnya banyak, tapi dia responsif kembaliinnya. Itu ada catatan semuanya sebenarnya. Itu memang memudahkan. Saya tidak promosi Elsevier dalam hal ini, saya perawat Elsevier, tapi tadi itu memang memudahkan. Iya dalam kenyataannya iya memudahkan. Jadi sama scientific report atau Nature dan segala lain, mereka memakai deadline. Mereka terhubung langsung dengan platform deadline. Deadline nanti dari deadline kita juga deadline database juga. Jadi itu nanti bisa mencari juga potential reviewers akan seperti apa macam gitu. Nah itu memang lebih sangat-sangat memudahkan sekali memang. Nah, jadi menemukan reviewers memang sesuatu yang agak sulit juga ya, tapi ya mau nggak mau ketika kita dengan platform yang memang agak manual ya, mau ya memang base, invitation base ya. Ya memang semuanya juga invitation base, tapi mencarinya itu lebih mudah. Nah berikutnya oke lah ya, authorship, editorship, issues macam-macam udah banyak ya. Nah ini yang mungkin malam ini kita fokus di editors. Nah editors ini kan sebenarnya gatekeepers maksudnya ya ini memang kadang saya mau ngomong sampai di mana juga nggak tahu juga ya, pasti ini kita sebagai editors ini kan etikanya memang menjaga kualitas, jadi aturannya kan sebenarnya simpel, riset yang mantap, nulis yang bagus, publish yang bagus. Nah editor saya juga yang bagus dia masih akan menjaga kualitas gitu. Simpelnya kan seperti itu gitu. Tapi dalam kenyataannya kan belum tentu kita bisa seperti itu gitu ya. Jadi editors ini memang pada saya sebutkan sebagai maskot, dan juga dia memang akan menjadi sebuah gatekeepers, menjaga gawang ya, untuk riset yang baru. Nah karena memang kita butuhkan editors yang memang tahu di bidang tertentu. Nah ini berbeda antara satu jurnal dengan jurnal yang lain. Ada jurnal yang benar-benar editors in-chiefnya itu sangat-sangat sekali, bukan profesional tapi sangat strict sekali. Dia nggak peduli dengan indexing, makanya indexing dengan indeks, jadi tidak peduli. Salah satu adalah jurnal di Elsevier namanya Vivo. Itu editorsnya benar-benar profesional sekali. Dia tidak peduli dengan IF. Pokoknya kalau nggak ada sesuatu yang benar-benar dia nggak mau, meskipun citasinya belum tentu tinggi.
gitu ya. Jadi dia memang prinsipnya seperti itu. Tapi ada juga yang lumayan lurus. Yang lurus dalam ini ya udah kok kira-kira topiknya trendy macam-macam. Nanti kira-kira bisa lah untuk menarik. Ya, terus kan berbeda-beda ya. Ada yang mereka targetnya memang untuk benar-benar scientific quality, ada juga yang memang menargetkan untuk lebih menunjukkan jurnalnya. Itu memang ada juga. Atau ada yang dua-duanya, atau yang ada dua-duanya, ya. Nah, berikutnya editors kan kesimpul itu jelas masalah itu sendiri, gitu ya. Nah, memang akan sangat penting sekali kita punya editors yang memang punya nama di dunia itu sendiri, di film itu sendiri. Jadi ketika seseorang mau submit yang baru, otomatis mereka percaya, ada editor seperti ini di jurnal ini, gitu ya. Nah, berikutnya ya terus terang saja, maksudnya saya mengatakan saja di sini karena tadi disebutkan oleh Pak Ade juga, saya jadi editor di 17 jurnal. 17 jurnal itu yang saya benar-benar sebagai technical editors itu pun sebagai editor itu sendiri yang ini cuma beberapa gitu ya. Kadang beberapa juga akhirnya mohon maaf memakai nama gitu. Itu memang ada. Jadi dan saya bukan berarti itu praktek yang buruk, enggak. Maksudnya ya udah memang seperti itu gitu. Jadi itu praktek umum juga. Gitu. Kalau saya mau tidak menghalalkan hal itu, yang lain juga melakukan seperti itu juga. Gitu. Jadi ya udah itu memang praktek yang ada di dunia kita sekarang ini. Jadi menurut saya sih wajar saja gitu ya. Nah, terus berikutnya aktivitas macam-macam. Jadi memang yang penting sekali tugas editor ini yang paling berat memang sebenarnya dalam hal ini adalah visi sebenarnya gitu ya. Dia tetap harus bisa menjaga cutting edge knowledge-nya di mana. Nah, itu memang tugas editor itu sendiri. Ini saya bicara dalam mungkin lumayan teoritis ya, tetapi memang di jurnal-jurnal yang lumayan baru, yang lumayan bagus, memang mereka keep dalam hal ini, yaitu topik-topik yang memang sangat trendy saat itu dan memang originality memang sangat tinggi. Nah, itu bergantung pada editornya yang sendiri. Kalau misalkan editornya tidak punya sense dalam hal ini, otomatis misalkan sense kan terbentuk karena dia melakukan risetnya aktif. Ya. Nah, kalau dia tidak updated dalam hal ini, otomatis sekarang dia terima saja jurnal-jurnal yang mungkin dilihat risetnya bagus, tapi tentu konteksnya lumayan bagus. Ya. Nah, ini beberapa jurnal yang notabene-nya ya lumayan bagus ya, itu mereka memang men-set target dalam hal ini. Sekarang kalau yang energi dalam hal ini kita lumayan targetnya misalkan di yang non carbon fuels, misalkan carbon capture dan utilization, kita fokuskan di situ. Misalkan apapun karena kita membuat special issue. Nah, kalau special issue karena itu jadi sebuah menarik juga. Ya. Special issue kan ada beberapa hal ya. Pertama karena conference, ada yang juga karena virtual special issue, jadi tema topic base. Kalau topic base itu banyak sekali sebenarnya. Dan ini mungkin jurnal-jurnal yang di Indonesia mungkin akan sangat baik juga gitu, mengadopsi special issue seperti itu. Memang kadang ada masalah juga untuk merekrut authors itu kadang menjadi sebuah tantangan, tapi membuat topik special issue tertentu ya dengan sesuatu yang masih hot itu juga sesuatu yang lumayan menarik juga untuk menarik authors ya. Nah, berikutnya banyak beberapa hal yang nanti slide-nya bisa saya share juga. Nah, beberapa juga schedule itu sangat penting ya. Schedule itu juga sangat penting sekali karena itu kalau misalkan lihat jurnal-jurnal yang lumayan besar ya, itu kan sekarang sudah tidak pakai author ya, dan pakai volume saja. Volume itu udah dalam waktu setahun itu biasanya volume satu volume. Nah, setelah itu dia cuma sudah tidak pakai page lagi. Page itu berewakkan memang jadi pakai nomor aja. Jadi setelah volume dia tidak pakai issue, tapi masuk ke nomor itu sendiri. Nomornya itu ya udah bukan page, bukan issue nomor juga kan. Jadi
nomor saja langsung. Nah baru setelah itu langsung DOI. Jadi targetnya memang ini agar cepat untuk online, meskipun volumenya masih nanti. Ya, ini memang trik juga. Ada beberapa jurnal yang misalkan sama Elsevier itu kebijakan dari editor. Ya, jadi misalkan International Journal of Agriculture and Energy itu dia $7 mereka menargetkannya simple, yang penting online saja tuh, online, corrected proof misalkan gitu ya, sudah bentuknya sudah menjadi jurnal secara umum, tapi dia belum ada volumenya dan juga belum ada numbernya, cuma ada DOI saja. Nah itu nanti memang tahan sama dia misalkan bulan atau setahun. Yang penting online terlebih dahulu dengan DOI yang sudah ada. Nah ini nanti targetnya apa? Agar citasinya bisa. Jadi citasi itu kan dihitungnya 2 tahun ya, 2 tahun dari dia publish gitu. Jadi semakin dia bisa publish cepat, sedangkan nomornya itu nanti. Gitu. Misalkan tahun 2024 misalkan ya. Tapi publishnya sekarang. Publishnya sekarang Agustus sudah publish secara online pakai DOI. Nah tapi volumenya itu nanti menurut tahun 2024 itu bisa aja. Nah otomatis impact factorsnya itu nanti mungkin 2024 hitungnya dari 2 tahun nanti gitu. Jadi itu trik juga sebenarnya. Jadi sehingga sebelum tahun 2024 dia udah distatus berapa gitu. Jadi nanti agar satu jurnal sendiri, satu paper sendiri dia udah bikin spasi yang lumayan banyak. Itu trik juga. Atau kadang ada juga yang memang volumenya dibuat nanti. Yang penting secepatnya online. Setelah itu nanti tadi volumenya masih Desember atau 2024. Jadi memang seperti itu juga. Gitu ya. Jadi ini yang memang scheduling seperti ini yang harus juga. Kalau Elsevier masih penting, kalau Springer Nature atau Wiley atau yang terpahala lagi Taylor Francis itu itu bisa ditahan sama dia. Jadi setahun bisa. Jadi selama setahun kita nggak punya volume, cuma punya DOI itu. Tapi itu tidak citable. Yang penting citable. Nah nanti IF-nya akan dia mengembangkan di sini. Maksudnya dia bisa agar dating citasi lebih lama lagi. Itu taktik editor dan juga publisher dalam hal ini. Nah, memang lumayan tinggi tapi ya gimana lagi? Memang karena itu saya kalau mengatakan ya secara internasional juga banyak hal seperti itu gitu ya. Jadi bukan saya menilai itu sebagai sesuatu yang praktek atau sesuatu yang spontan, enggak. Ya. Tapi ya memang seperti itu hal-hal yang memang terjadi juga secara nasional gitu ya. Nah berikutnya dan juga editor sendiri kadang ada beberapa orang gitu ya, kadang ada editor in chief, ada associate editors, ada assistant editors, ada yang macam-macam lagi, ada yang field editors, ada yang lain lagi misalkan ya. Nah jurnal ada yang semuanya harus lewat editor in chief, ada outline energy itu semuanya lewat editor in chief. Kalau beberapa yang lain, kadang kita sebagai editors, associate editors, atau misalkan di editorial board, kita langsung bisa mendesain, ya, memutuskan akhir apakah dia akan reject revisi ataupun accepted. Gitu. Nah itu termasuk nature juga seperti itu, gitu, sama. Gitu. Nah ini challenges juga lumayan banyak juga, gitu ya. Tadi yang saya sebutkan, karena ada mismatch. Ada gap antara kita sebagai editor dan juga ada orang sebagai authors, editors yang ngasih tahu seperti ini, authors kadang nggak mau gitu, atau misalkan dia nggak pahami. Karena itu sekarang ini kalau di jurnal-jurnal yang besar itu semuanya plain text, kita tidak mengadopsi template lagi. Nah, jadi nanti karena bagaimanapun copy editing itu nanti
dilakukan oleh pihak editor publisher, jadi bukan editor kita. Nah, ini memang ya saya nggak tahu ya yang di Indonesia seperti apa ya, tapi praktek-praktek yang dilakukan di publisher besar biasanya seperti itu. Kita sebagai editor kita nggak mau tahu masalah formatting, masalah template kita nggak tahu. Yang penting jurnal bisa dibaca dengan baik dan akhirnya itu nanti terpublish dengan baik. Dan dia terpublish dengan baik, terjaga dengan baik, otomatis nanti yang pakai editing terakhir itu ya pihak publishersnya. Jadi kalau misalkan kita publish di Elsevier atau misalkan di publish besar, kita print text saja, print text, submit, print text, nanti mereka akan membuat copy editing setelah accepted semuanya, kita revisi, accepted, baru setelah itu mereka akan copy editing untuk kita, baru setelah itu ada gali proof, ada gali ataupun proof dalam hal ini kembali kita baru bisa komen kalau seperti ini ya. Nah ini praktek yang memang sekarang banyak diadopsi karena meskipun ada template pun kadang akhirnya authors juga kan mohon maaf pakai Word aja karena masih salah-salah gitu ya. Jadi repot juga kan ketika saya ngedit conference proceeding ya, karena banyak conference proceeding yang pakai template itu malah butuh waktunya juga lama gitu. Jadi akhirnya kebanyakan itu sendiri gitu ya. Nah berikutnya tadi saya dengar juga ya terkait dengan banyaknya jumlah submission gitu ya. Nah itu memang overwhelmed sekali memang. Jadi kalau di beberapa jurnal besar langsung mereka harus dicek dari awal. Saya jurnal ini sekarang sangat lagi overwhelmed. Dah silakan sampai itu ngapain. Jadi memang distet aja dari awal. Jadi reject langsung gitu ya. Reject langsung. Nah ada yang satu yang menarik lagi, maksudnya sekarang ya karena satu platform dan juga satu publishers ada transfer. Sekarang ada transfer service gitu ya. Nah ini diadopsi juga oleh beberapa publishers. Ya saya nggak tahu, nanti kalau di Indonesia ada memungkinkan untuk transfer, itu juga mungkin bisa juga. Misalkan satu jurnal itu karena rejected di satu draft, itu karena rejected di satu tempat tertentu, satu jurnal. Nah bisa saja dia langsung transfer ke tempat lain, tanpa dia perlu untuk mengedit, itu juga bisa. Ya, nah saya nggak tahu ada kemungkinan juga kalau misalkan di Indonesia bisa seperti itu juga, itu mungkin juga bisa dilakukan. Ya, jadi ada suggestion kalau misalkan saling membantu, misalkan itu juga seperti itu. Elsevier juga melakukan hal seperti itu strategi mereka karena mereka lari juga dari kemampuan yang lain gitu ya. Nah berikutnya oke lah banyak ya terkait dengan menjaga kualitasnya, terus nanti publikasi, nanti disebutkan juga dalam stability, macam-macam itu jelas itu sudah ada gitu ya. Nah memang yang sangat agak repot sekali itu kalau terkait dengan ini quality sama quantity. Jadi makanya ya oke lah kalau quantity-nya kebanyakan itu mungkin lebih enak, tapi kalau sedikit dia kadang-kadang repot juga ya. Jadi kan akhirnya misalkan satu isu, misalkan satu volume, misalkan harusnya berapa, misalkan gitu ya. Nah itu kan sekarang kalau misalkan tidak tercapai karena hanya quality diturunkan sedikit, nah itu kan memang agak masalah juga gitu ya. Nah perlu memang menjaga dua-duanya, tapi saya kira menjaga dua-duanya juga lumayan berat kalau hal ini. Pasti akan ada trade-off antara keduanya. Nah berikutnya nah ini gap ya, tadi saya sudah sampaikan juga ya, antara authors dan juga editors dalam hal ini gitu ya. Jadi ini jelas lah ya terkait dengan hal ini. Ada beberapa dashboard ya, saya hanya ingin mengenalkan beberapa dashboard saja untuk beberapa journals ya. Ada misalkan tadi saya sebutkan misalkan editorial managers, misalkan sniper analysis samples, terus nanti misalkan signature pakai sendiri macam-macam gitu. Jadi saya hanya ingin mengenalkan beberapa
mungkin nanti saya berharap nanti akan menjadi reference loh bagi rekan-rekan semuanya gitu. Misalnya ini applied energy gitu ya, applied energy simbolnya sebenarnya ini capital managers di atasnya ada MD